Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Pada tahun ini kita masih bisa melaksanakan sahur dan hadir di masjid Darussalam ini untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan diaku sebagai umatnya di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Ibadah ini adalah mengerjakan segala sesuatu pekerjaan atau kebaikan yang diiringi dengan kerelaan. Rela dalam memberi dan rela dalam menerima, atau disebutnya ikhlas ridho. Jadi ibadah kita itu lillahi ta'ala, jangan mengharap pahala, karena dengan ridho nanti pahala akan datang sendirinya. Ada dua ukuran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran yang pertama yaitu jadi. Untuk ukuran ibadah jadi, ukurannya adalah hukum jika memenuhi syarat dan rukun ibadah tersebut. Jika memenuhi syarat dan rukun, maka ibadah itu disebut sah. Dan jika ibadahnya itu sah, berarti ibadah itu jadi dilakukan. Untuk yang kedua, yaitu diterima. Untuk ibadah yang diterima ini ukurannya adalah akhlak dan perbuatan sesudah kita melakukan ibadah tersebut. Jadi kalau sah ini diukurnya sebelum ibadah itu dilakukan, tetapi kalau diterima ini diukur sesudah kita melakukan ibadah tersebut. Ibadah yang diterima itu syaratnya harus mabrur. Mabrur yaitu ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang diterima disebut ibadah yang makbul. Syarat untuk mencapai makbul harus mabrur.
Bagaimana kita supaya ibadah kita mabrur? Agar ibadah kita menjadi mabrur, yang pertama tentunya kita harus tahu kenapa kita harus melaksanakan ibadah tersebut. Apa tujuan ibadah yang kita lakukan? Apa makna ibadah yang kita lakukan? Jika itu tidak tahu, susah untuk mencapai derajat mabrur. Begitupun juga dengan ibadah syaur yang kita laksanakan. Kalau surat perintahnya semuanya sudah hafal di Al-Baqarah ayat 183, kemudahannya di Al-Baqarah ayat 184. Hakikat daripada puasa atau saum yaitu membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah mengendalikan hawa nafsu, memerangi. Jadi kita diwajibkan untuk puasa itu sebetulnya untuk memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu sombong itu kalah sama puasa kita. Kan kita kadang-kadang jangan berantem, ini kita lagi puasa. Kemudian makna puasa yang sesungguhnya yaitu untuk tertimbulnya saling mengasihi. Karena nih, miskin kaya henteu beda, lamun puasa karasa dahaga bentuk karasana beri supaya timbul silih asih. Nah, disitulah jadi orang kaya itu bisa merasakan, oh puasa ini padahal kita hanya berapa jam, gitu ya. Bagaimana orang miskin yang sehari-harinya memang serba kekurangan, makanya muncul silih asih. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai derajat mabrur, kita harus memahami semua inti daripada ibadah yang kita lakukan. Sekali lagi, untuk mengukur diterima atau tidak ibadah yang kita lakukan diukur dengan akhlak dan perbuatan. Untuk mengukur nanti ibadah kita diterima atau tidak, kita lihat bercermin bulan sebelum saum ini, sebelum puasa, yaitu bulan Syaban. Pada bulan Syaban kita malas berjamaah ke masjid. Di bulan puasa kita harus rajin. Tapi rajinnya ini harus dibawa sampai ke bulan Syawal. Ya. Tapi kalau misalkan rajinnya yang bulan puasa, Syawalnya kembali lagi, ibadahnya bukan makbul, tapi mardud. Ya. Oleh karena itu, mumpung masih 9 hari, masih banyak puasa kita, masih tersisa 20 hari kurang lebih. Mari kita tingkatkan lagi kualitas ibadah saum kita. Mudah-mudahan ibadah saum kita menjadi